A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana warhamna wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian dirahmati Allah, kita lanjutkan kaji kitab Al-Hikam, dan kali ini kita akan berbicara masih tentang permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kut atau hikmah berikutnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. La tarfa'anna ila ghairihi hajatan wa muriduha alaika. Janganlah kamu angkat tinggi-tinggi menyampaikan permohonan, menyampaikan keperluan kepada selain Allah. Wa muriduha alaika, dialah Allah yang mengantarkan, yang menyampaikan, yang akan mendatangkan permohonan hajat keperluan itu kepada Anda. Jamaah yang dirahmati Allah, kita baca penjelasannya. Qad alimta annama siwallahi khayalun wahmiyun la haqiqata liwujudihi. Anda harus tahu bahwa segala sesuatu selain kepada Allah, selain hak hanya kepada Allah, itu khayalun, hanya bayang-bayang, khayalan, wahmi dan sangkaan-sangkaan. La haqiqata liwujudihi, tidak ada hakikat yang sesungguhnya. Artinya apa jamaah sekalian? Yang kita manta itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mengabulkan, yang akan mengantarkan, yang akan mendatangkan. Dialah yang akan menyampaikan permohonan hajat kita itu kepada kita. Maka sekali kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kuatkan permohonan, kuatkan keinginan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita meminta kepada selain Allah, maka sesungguhnya itu hanyalah bayang-bayang, tidak ada wujud, karena wujud semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang akan mendatangkan, Allah yang akan menyampaikan itu kepada kita. Fa idza anzalallahu bika hajatan kafaqatin, ketika Allah menurunkan, mengantarkan keperluan itu kepada Anda, seperti kita perlu apa? Hajat, perlu makan, perlu minum, perlu segala macamnya. Au syiddah, atau kita meminta dihilangkan kesulitan kita, seperti musibah-musibah yang menimpa kita. Saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Aceh itu ada 16
wilayah yang berdampak berat sampai penjarahan sudah mulai terjadi. Kemudian di Sumatera Utara ada 21 wilayah daerah berdampak belum tersentuh, paling sedikit-sedikit baru bisa tangani. Kemudian Sumatera berikutnya, Sumatera Barat juga ada 16 wilayah. Ini perlu kami sampaikan kepada bapak-bapak dan saudara sekalian. Ada ustadz-ustadz, ada ngustadz yang begitu memberikan penceramah malah nyakiti orang-orang yang kena bencana. Orang sudah payah cari makan, cari tempat pengungsian. Begitu didatangi ceramah, saudara-saudara, kenapa Anda sekarang diazab oleh Allah? Ini azab Allah kepada saudara. Itu dulu Bapak sekalian ketika Aceh tsunami, ada ustadz yang ceramah di sini. Bapak-bapak jamaah sekalian, tahu nggak kenapa azab terjadi tsunami? Tsunami terjadi di Aceh, itu adalah azab Allah. Kenapa kok justru ada di daerah yang katanya Serambi Makkah, yang dimana di sana orang-orang beribadah, orang banyak melakukan perintah Allah. Sementara kemarin juga itu ada Buya dari Aceh, mohon maaf saya tidak sebutkan saat namanya, tapi beredar. Dia bilang apa? Ustadz Buya dari Aceh, kita doakan semoga Bali dan Jakarta yang banyak maksiatnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara terjebak, apa kata netizen? Doanya malah kena dia sendiri. Jadi jamaah sekalian, kita tidak bisa menyalahkan orang-orang karena tidak ibadah kepada Allah. Karena yang membuka hati, pikiran hati itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita menyalahkan itu. Dan urusan ibadah jamaah sekalian itu adalah urusan individu. Saya sampaikan, Anda mau sholat silahkan, tidak sholat silahkan. Tugasnya ustadz hanya menyampaikan, tidak boleh menghakimi bahwa itu terjadi karena azab. Kalau mau azab mestinya yang jadi adalah sini, tapi kenapa di Aceh? Nah inilah yang kita tidak tahu. Tetapi jamaah sekalian, saudara-saudara kita di sana yang sedang berdoa, kita mohonkan kepada Allah mudah-mudahan dimudahkan urusannya. Tetapi bagi kita jamaah sekalian, ini terjadi adalah kesalahan kolektif. Maksudnya semua kita kena. Jadi kalau soal bencana, soal banjir, saya sering bilang jangan bertanya kepada orang-orang yang ustadz masih dalam tanda baca terjemahan. Karena itu tadi akhirnya menyalahkan, memberikan jawaban, malah orang yang kena musibah dimarah-marahi. Baru saja pagi tadi saya lihat ada ustadz di Aceh itu ada masjid menjadi tempat pengungsian. Tempat pengungsian. Begitu waktunya sholat Jumat, orang-orang yang ngungsi nggak ngikut sholat. Ya kita harus maklum. Mereka memikirkan anaknya, memikirkan keponakannya, cucunya, saudaranya, istrinya. Lalu ketika tidak ikut sholatan, nah inilah gara-gara saudara tidak sholat Jumat maka azab diturunkan Allah. Ini kan menghina, ini kan menyakitkan Bapak dan sekalian. Dan sholat ibadah Jumat itu antara seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala, ditanggung sendiri. Tapi kewajiban kita hanya menyampaikan, tidak boleh menyalah-nyalahkan. Nah, itu dulu di masjid sini begitu khotibnya turun, saya langsung kasih tahu, Bapak tidak boleh begitu. Coba kalau di sini ada orang Aceh yang mendengarkan khutbah, Bapak bisa digambar tuh. Bapak menyalah-nyalahkan. Memang Allah menyebutkan azab itu adalah karena ulah tangan-tangan manusia, tetapi ulah itu tidak seseorang berjamaah, termasuk pemerintahnya juga salah. Maka ketika terjadi bencana, jangan bertanya kepada ustadz, tanyalah kepada ahli. Kalau ahli hutan, dia akan menjawab bahwa sesungguhnya kerusakan hutan itu adalah karena ada ekosistem
yang dirusak. Ketika ekosistem rusak, maka inilah jawaban Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan kepada asalnya. Dhuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di lautan, di daratan dan di lautan karena ulah-ulah tangan manusia. Ya, semuanya kena. Kenapa? Karena pemerintah daerahnya. Jangan nyalain pemerintahan pusat. Ini di daerah. Yang punya kuasa itu adalah daerah. Tetapi ada satu ayat lagi, jamaah sekalian, surat Ar-Rum atau kalau nggak salah bunyinya begini: idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Jika aku Allah ingin menghancurkan suatu kaum, suatu daerah, aku perintahkan orang-orang yang hidup mewah. Siapa sih orang yang hidup mewah itu? Pejabatnya, aparatnya, orang-orang kaya yang berbisnis dan konglomerat. 3 kelompok inilah yang menghancurkan. Ketika aku ingin menghancurkan suatu daerah, suatu kaum, suatu negeri, maka aku perintahkan orang-orang yang hidup mewah, pejabat, aparat, konglomerat, dan orang-orang yang punya bisnis besar. Kelompok ini fafasaku, dia rakus, dia nyalai aturan. Jika melanggar aturan, maka karena kefasikan orang-orang yang hidup mewah itulah, maka hancur. Allah hancurkan, fadammarnahu tadmira, aku hancurkan dengan sehancur-hancurnya. Orang kecil paling nyolong pohon 1 batang, tapi kalau sudah pengusaha, tapi kalau sudah pejabat, tanda tangan sekian hektar, itulah yang menghancurkan. Maka mari seperti firman Allah, la'allahum yarji'un, mari kita kembali. Sunnatullah harus dirawat, hukum Allah. Banjir itu pasti karena ada sebab akibat. Ini mari kita cari. Maka dimanapun kita mesti open, tahu nggak open? Ikut memelihara lingkungan, ikut memelihara apa yang bisa kita bantu untuk memelihara. Banjir, jangan salahkan yang lain. Banjir kita kena semuanya. Itu contoh. Jadi dhuharul fasadu fil barri wal bahr, karena kita sendiri. Dan kesempatan ini adalah kesempatan untuk kembali kepada Allah, berdoa. Fokuskan doa kita, mohon apa yang kita mau, mohon yang kita minta, jangan kepada yang lainnya. Demikian dan mohon maaf, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.